penegak kebenaran dan keadilan. Narasi artis ini berkisah tentang Mahesa. Sejak masih bocah, dia sudah berjiwa pendekar. Dikala penjual dawet dipalak 3 preman kampung, mereka dihajar oleh Mahesa hingga lari tunggang langgang. Dan ketika Kamasutra dikeroyok lawan, dengan ilmu sakti suara langitnya, Mahesa menghajar para pengeroyok. Dalam konten kompilasi Mak Lampir episode ke-11 yang terdiri 4 seri ini, dibuatkan gabungan dari kisah tersebut, sehingga pemirsa bisa menikmati secara mudah dan utuh. Selamat menyaksikan. Perlahan mulai menghentak gendang telinga para penyerang. Melihat akibat serangannya, Mahesa kian memperkuat tiupan bunyi seruling, ilmu suara langit. Mahesa hentikan tiupannya dan berlari mendekati Kamasutra yang kelelahan. Kamu sudah menyelamatkan aku, anak muda. Maukah kau menolongku sekali lagi? Iya. Tolong ambilkan air. Aku luka dalam. Hati-hati, Pak. Kelihatannya orang-orang itu mau menyerang Bapak. Jangan khawatir. Mereka tidak perlu dicemaskan. Pergilah, cepat. Mahesa lantas meninggalkan Kamasutra untuk mencari air, dan segera dia mengambil air yang bersih. Mahesa kaget melihat Kamasutra sudah berhadapan dengan musuh-musuhnya, yang kemudian masing-masing menyerang dengan pukulan jarak jauh. Kamasutra lantas menangkis pukulan yang dilontarkan secara serempak itu. Melihat ketidakadilan ini, Mahesa lantas duduk dan meniup seruling dengan hentakan ilmu sakti suara langit yang sangat dahsyat. Seluruh isi goa langsung belingsatan sambil menutup lubang telinga, tapi tetap saja gendang telinga para pengeroyok itu yang dihajar hentakan serangan sehingga sakit luar biasa. Penegak kebenaran dan keadilan. Bayar nyawa. Kau harus mati bagus sejiwa. Kau mau balas dendam atas kematian saudaramu, Kenting Sari? Jangan. Kamu sudah menjadi orang golongan putih. Aku tidak peduli. Nasihat Bagus Sajiwo tidak digubris oleh Kenting Sari. Dia menyerang Bagus dengan bernafsu. Tentu Sari ingin menuntut balas atas kematian Kenting Wulan dan Kenting Kuning. Aku senang sekali dipanggil Paman Ompong. Kenapa? Ompong itu dalam bahasa bangsaku artinya bagus rupawan. Kala Kondang ngarang menutupi kekurangannya, Ompong. Santa Lima datang membantu. Awas Santa, jangan itu beracun. Rikus dia Santa, dia sangat tidak waras setelah kematian saudaranya. Ya, ayo.
Bagus Sajiwo dan Santalima menyerang bersama. Alah, jangan dipukul Gus, kasihan. Alah yayangku. Aduh. Pangeran, teman-teman kita ada di sana. Panglima Kumbang memberitahu. Sedang menangkap Keting Sari. Kenapa? Keting Sari bukan musuh kita. Ya kan? Benar. Tapi saya lihat, hati Keting Sari sudah hitam. Celaka. Apa Keting Sari sudah balik lagi ke alirannya? Turunkan aku, Panglima. Baik, Pangeran. Mereka berhasil meringkus Genting Sari. Gus, jangan. Jangan diapa-apakan. Yayangku tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Cakar ini bisa melukai kita. Dia itu mencoba ilmu barunya. Sebetulnya tidak apa-apa, percayalah. Bagaimana? Pasir Ngarang. Itu kita lepaskan saja. Ya. Tunggu. Biarkan. Bagus dan Santa tak lagi mengejar. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Tiba-tiba Genting Sari menyerang kami dalam keadaan kesetanan. Enggak. Dia itu enggak kesetanan. Diam, Sir. Biar Bagus Sajiwo yang menjelaskan. Semlikete. Orang mau bicara kok disuruh diam. Bagaimana menurut pendapatmu, Panglima? Keting Sari sekarang bukan Keting Sari yang pernah kita kenal. Kita harus waspada. Karena ia dibakar oleh dendam kematian saudara-saudaranya. Salah, Pak D. Oh, dia itu enggak dendam. Dia itu hanya bingung. Sir, jangan so tahu. Mending kau diam saja. Semlikete. Orang punya mulut kok suruh diam. Pasir sok tahu. Mau kemana? Aku mau mengantar anakku ke Padepokan Lingga Buana. Aduh, Maesa. Aduh. Sudah segede ini. Makanya apa? Makanya apa sih? Makanan. Tanya pelajaran. Yang penting itu makanan dulu. Kalau ada pelajaran, perutnya kosong. Pelajaran nggak bisa masuk. Itu kamu, Sir. Sudah. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus pergi. Ayo, Maesa. Sembara, aku mau ikut. Mau apa, Sir? Kami bukan mau pelesiran. Ilmuku kan sudah banyak yang lupa. Aku mau belajar lagi sama Kiai Bantaran. Santalima, sobat kita ini sudah sadar pentingnya ilmu. Ajak saja Sembara, mumpung dia mau. Oh ya, bagaimana keadaan istrimu? Aku tinggal di rumah. Kalau begitu, aku dan Bagus akan ke rumahmu untuk menjaga istrimu sampai kau pulang. Nasir, mudah-mudahan setelah pulang kau bisa memimpin doa. Oh, siap. Pasir pun diizinkan ikut. Ayo, ya. Kita sekarang sampai di mana, Kolak Godong? Kita sudah sampai Ki Bosor. Oh, ini yang namanya Lingga Binangkit. Alah, Lingga Binangkit. Jidatmu meletos. Lingga Buana. Ki kamu itu yang meletos. Oh, salah sedikit jamak, tidak apa-apa. Pangeran, saya dan Kalagondang mengantar hanya sampai di sini. Iya. Terima kasih Panglima Kumbang. Dan juga kau Kalagondang. Sama-sama Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Mereka lantas berpisah. Di mana rumah eyangmu, Kiai Ageng Bantaran? Di sana. Ayo kita ke sana. Kiai Ageng Bantaran kaget. Maesa, dari mana saja kamu? Seluruh murid Padepokan mencarimu. Ceritanya panjang, Eyang. Perkenalkan dulu orang tua Esa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, Jadi, Andika ini orang tua Maesa. bukan. Tapi saya juga punya anak sebaya dengan Mahesa. Namanya Merit. Lalu, siapa orang tua Maesa? Saya Kiai. Oh, Sembara memperkenalkan diri. Kiai,
Saya melihat keinginan Mahesa begitu besar untuk kembali berguru di sini. Maka, saya mengantarkannya sendiri kemari. Sekaligus ingin berkenalan dengan Kiai. Oh, aku juga Sembara. Oh. Kenapa ketawa, Kiai? Memangnya lucu. Andika mau belajar apa di sini? Kiai kan seorang ulama yang adil kan? Saya berusaha untuk adil. Nah, makanya kalau punya murid itu harus tidak boleh pilih kasih, iya kan? Ya, ya. Siapapun boleh berguru di sini, tanpa kecuali. Sebab batasan usia tidak menjadi halangan seseorang untuk menuntut ilmu. Nah, akur Kiai, setuju banget. Nah, Sembara, aku mau di sini. Aku mau berguru sama Kiai sambil menemani anak kamu, Mahesa. Syukur Sir, kalau kau ada di sini, aku jadi tenang. Sip. Kiai, saya mohon pamit dulu. Saya titip anak saya di sini. Tolong didik dan gembleng dia dengan keras. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum. Sembara pamit. Mahesa. Rasa haru menyerbu Mahesa. Iya, ya. Jaga dirimu baik-baik. Kembali Mahesa digembleng jiwa dan raga di Linggabuana di bawah pengawasan Kiai Ageng Bantaran. Pada saat itu juga Mak Lampir mempersiapkan beberapa murid barunya yang muda dan cantik-cantik. Rakus, jangan ingin cepat bisa. Lakukan secara bertahap, satu-satu. Paling banyak 2. Baik, Guru. Mak Lampir memberitahu kesalahan yang terjadi. Dan gadis cantik itu lantas bergerak luas dan terengginas. Bandel, keras kepala. Aku pecahkan sendiri kepalamu. Ampun, Guru. Ampun. Saya menurut, Guru. Ulangi. Jangan berhenti sebelum aku suruh. Baik, Guru. Kesalahan terjadi lagi. Mak Lampir menegur keras ketika melihat beberapa kesalahan yang dilakukan. Nenek sakti itu berkelebat dan melakukan penyerangan. Maju, hadapi dia. Baik, Guru. Gadis ini pun lantas lakukan penyerangan. Mereka bertempur di angkasa. Awas kepalamu. Balas, serangan balik. Saling serang dengan pedang yang dilambari tenaga dalam. Mak Lampir puas. Sekarang kalian boleh pulang. Katakan kepada raja kalian, Ratu Siluman Ular dan Ratu Siluman Buaya, bahwa 10 hari lagi aku akan datang untuk mengadakan upacara puja saji. Siapkan semua yang aku perlukan. Baik, Guru. Baik, Guru. Sementara itu, di pesantren Linggabuana,
para santri sedang berlatih olah kanuragan bela diri. Tampak seorang remaja ganteng sedang menyapu halaman. Sesekali dia memperhatikan gerakan para santri. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dengan pedang di tangan, langsung menyerang remaja ganteng itu. Namun dengan tenangnya dia menangkis dan balas menyerang. Mahesa, pertahananmu bagus juga dan seranganmu luar biasa. Terima kasih. Mahesa, ayo kita lanjutkan. Maaf, aku masih banyak pekerjaan. Lain kali saja ya. Ya sudah, Mahesa, selamat bekerja ya. Selamat bekerja. Ternyata Mahesa yang kini tumbuh menjadi remaja itu, dengan rendah hati dia menghindar untuk berlatih kanuragan bela diri. Mahesa, dipanggil guru. Baik, bapaknya teruskan menyapu. Mahesa berlari kecil, menemui Kiai Ageng Bantaran. Aku tidak minta dipijat, Mahesa. Biasanya Eyang Guru selalu minta dipijat. Mahesa, coba bersihkan bilik pusaka perguruan. Sudah lama ruangan itu tidak dibersihkan. Baik, Eyang. Mahesa pun beranjak. Sebaiknya kau ikut latihan silat. Biar saya belajar membaca dan menulis saja, Eyang. Belajar menulis dan membaca akan menjadikanmu orang yang bijak. Dengan ilmu silat, kamu akan mampu membela kebijakanmu kalau suatu waktu ada yang mengganggu pendirianmu. Baik, Eyang. Mahesa yang sedang membersihkan ruang pusaka melihat sebuah buku tergeletak dan berdebu. Setelah membersihkan, dibacanya buku itu, kemudian mendalami makna dan pengeterapannya agar selaras dengan irama suara seruling. Kitab Jinanawakya, ilmu suara langit. Mahesa merasa tertarik. Dia yang memang piawai memainkan seruling dan seakan berjodoh dengan buku yang bermuatan ilmu suara langit itu. Maka dengan kesungguhan remaja ganteng ini mendalaminya. Siang ini Mahesa berada di tepi sebuah danau yang jauh dari pemukiman. Setelah memperhatikan suasana, dia duduk bersila dan mulai meniup seruling yang dilambari dengan ilmu sakti, suara langit. Seiring alunan irama seruling merdu, awalnya terasa semilir angin bertiup lembut, namun kemudian berubah kian kencang. Pepohonan pun terguncang dengan hebat. Dedaunan kering dan sekar pun berguguran. Air danau nampak bergolak dan tentu akan memekakan telinga. Sebuah sarana yang berdirisi ilmu suara langit.
Saya khawatir ulah Kamasutra akan memperunyam perguruan kita. Saya tidak ingin wilayah Gunung Penanggungan ini menjadi ajang pertumpahan darah. Iya, tapi Kamasutra pernah berjasa kepada kita. Dengan sukarela, ia bertempur mati-matian membela kita. Sewaktu terjadi keributan dengan perguruan Harjo Binangun. Para pimpinan Padepokan Lingga Buana sedang berembuk setelah mendapat laporan tentang Kamasutra oleh seorang cantrik bernama Pinto. Pinto, siapa saja yang kau lihat? Saya lihat Kamasutra dikeroyok oleh orang-orang perguruan Tapak Suci, perguruan Telaga Warna, pendekar wanita yang bersenjata cambuk ekor 9, dan pendekar dari Kedung Lor, Kiai. Endang Kawarih. Dan pendekar dari Kedung Lor itu pasti Elang Segoro. Kalau kalian penasaran, temui aku 1 bulan lagi di Lembah Bunga. Dengan jelas santri ini mendengarnya. Saya dengar mereka mau bertemu 1 bulan lagi di Lembah Bunga untuk menentukan siapa yang bakal menjadi ahli waris pedang malaikat dan kitab pusaka milik Kamasutra, Kiai. Kamasutra. Rupanya di sini kamu bersembunyi. Rupanya matamu sudah rabun, Kamasutra. Aku Endang Gawari, wanita yang telah kau nodai. Dan kau harus membayar mahal untuk itu. Meski diancam, Kamasutra tetap tenang. Rupanya kamu, kawan. Lalu aku membayar mahal untuk apa? Jangan pura-pura, Kamasutra. Jangan cengengesan, Kamasutra. Sekarang kamu harus menebus dosa itu dengan nyawamu. Kecuali jika kamu menyerahkan pedang malaikat itu padaku. Rupanya kesana juga tujuan. Pedang malaikat ini sudah sangat terkenal. Datang 2 orang lagi. Sejak kapan kamu mempunyai komplotan, Garawi? Mereka bukan komplotanku. Aku tidak mengenal mereka. Lalu, siapa itu laki-laki tua di sampingmu? Kekasih gelapmu? Beberapa orang nampak memasuki goa. Aku sudah malas, Garawi. Aku sudah lama tidak membunuh. Itu sebabnya kenapa aku menyepi di daerah ini. Begini saja, Kamasutra. Kami akan membebaskan kamu kemanapun kamu pergi. Tapi serahkan pedang malaikat itu pada kami. Aku tidak mau pedang malaikat ini dilumuri darah orang yang tidak berdosa. Selama pedang ini di tanganku, hanya darah orang-orang yang jahat yang dihisap oleh pedang ini. Kami dari perguruan Tapak Suci ingin menuntut pertanggungjawaban Andika. Kenapa Andika membunuh kedua teman seperguruan kami? Aku hanya memperingatkan 2 orang murid perguruan Tapak Suci yang sedang mabuk-mabukan di tempat pelacuran. Perbuatan mereka bisa menjatuhkan perguruan yang sangat suci. Tapi mereka malah marah. Jangan percaya mulut lelaki itu. Siapa yang tidak kenal Kamasutra? Dan bunuh saja dia. Ya! Tunggu. Dengar dulu. Dengar. Semua yang kalian omongkan hanya alasan belaka untuk merebut pedang malaikat ini. Aku tahu. Itulah kejadian sesungguhnya yang disaksikan oleh Pinto. Tinggi yang sudah tua. Tapi masih juga dirasuki hawa nafsu untuk berkuasa. Kalian ingin memamerkan kehebatan supaya mendapat pujian dan menjadi orang terkenal. Jangan banyak mulut. Serbu dia! Iya.
Kalian semua sudah istirahat di alam baka. Tapi aku sudah bersumpah tidak membunuh lagi. Kalau kalian penasaran, temui aku 1 bulan lagi di Lembah Bunga. Kemudian Pinto pulang ke padepokan. Mahesa sedang termenung. Aku harus menyaksikan pertarungan mereka. Lembah Bunga, Kamasutra. Tentu dia orang hebat. Di Lembah Bunga ini terdapat sebuah goa cukup luas. Terlihat beberapa orang sudah menunggu di situ. Kamasutra sudah datang. Di kejauhan, Mahesa sedang berlari-lari kecil di lereng bukit dekat goa. Kamasutra datang dan semua segera beranjak mendekatinya. Aku menagih janjimu. Berikan pedangmu. Dan hutang piutang kita lunas. Tidak bisa. Aku yang paling berhak. Karena dia telah mencuri pusaka perguruan kami. Maka itu, dia harus menyerahkan pedang malaikat itu kepada kami. Aku akan mewariskan pedang malaikat ini kepada siapa yang mampu mengambilnya dari depanku. Otakmu memang licik, Kamasutra. Aku tahu, kau sengaja mengadu kami. Lalu dengan mudah kau akan membantai siapapun yang menang di antara kami. Saudara-saudara, kita jangan mau diadu domba oleh laki-laki begitu. Otakmu memang encer, Garawi. Tapi sungguh tidak adil kalau aku memberikan pedang ini kepada salah seorang di antara kalian. Serentak mereka menyerang Kamasutra. Diam-diam Mahesa melihat pengeroyokan yang sedang berlangsung. Kamasutra, serahkan pedang malaikat itu kepada kami. Pedang itu lebih pantas menjadi milik 3 iblis dari Argopuro. Betul. 3 iblis dari Argopuro pun datang. Mau 1 lawan 1 atau prayogan? Ayo maju. Kalau kalian tidak berani menyerang, kami akan menyerang kalian. Pertarungan tak bisa dielakkan lagi. Suara denting senjata beradu dan suara mulut pemompa semangat terdengar gaduh. Ayo, siapa yang masih punya nyali untuk memiliki pedang malaikat? Mereka nampak ragu-ragu. Dengan tenangnya Kamasutra melangkah maju. Kau masih punya nyali juga, Kamasutra. Pengeroyokan Kamasutra oleh 3 iblis berlangsung seru. Mereka saling menyerang. Dengan gagahnya lelaki tampan ini meladeni serangan 3 iblis.
Pertarungan semakin seru dengan pengerahan tenaga dalam. Mereka bertiga menekan. Kamasutra yang dikeroyok menahan serangan dengan gigihnya. Menghadapi tiga penyerang sekaligus, mau tak mau Kamasutra mengeluarkan tenaga cadangannya. Sepertinya dia nampak terhimpit oleh kekuatan lawan. Kendati tampak berat, lelaki gagah ini tetap bertahan. Mahesa yang cermat melihat Kamasutra mulai terdesak. Dia pun segera mengeluarkan serulingnya dan meniupkan ilmu saktinya. Awalnya hanya suara seruling nan lembut, tapi saat berikutnya terdengar hentakan keras yang menindih gendang telinga mereka yang berada di dalam goa ini. Mendapat hentakan serangan ilmu sakti suara langit, seluruh isi goa menjadi kesakitan yang luar biasa. Meski menutup lubang telinga, tetap saja suara itu amat menyakitkan. Semua berhamburan keluar goa, kecuali Kamasutra. Mahesa berhasil menghajar para pengeroyok. Mahesa hentikan tiupannya dan berlari mendekati Kamasutra yang kelelahan. Kamu sudah menyelamatkan aku, anak muda. Maukah kau menolongku sekali lagi? Iya, iya. Tolong ambilkan air. Aku luka dalam. Hati-hati, Pak. Kelihatannya orang-orang itu mau menyerang Bapak. Jangan khawatir. Mereka tidak perlu dicemaskan. Pergilah, cepat. Mahesa lantas meninggalkan Kamasutra untuk mencari air. Lelaki ini berupaya berdiri. Rupanya dia menangkap adanya bahaya. Benar saja tiba-tiba ada yang menyerangnya. Penipu! Ternyata kamu ingkar janji. Kamu tetap ingin memiliki pedang malaikat itu. Ternyata kalian tidak bisa melindungi pedang ini. Bahkan untuk mendapatkannya, kalian tidak mampu mengalahkan 3 iblis pencabut nyawa. Sementara itu, Mahesa sudah mendapati sebuah kolam air dan segera dia mengambil air yang bersih.
Kalian bukan jodoh pedang ini. Lebih baik kalian pulang daripada mati konyol di sini. Kau yang harus mati, Kamasutra. Kami sudah memberikan tawaran yang sangat baik. Tapi kau malah memilih jalan ini. Kamu memang hebat, Kamasutra. Tapi umur tidak bisa ditipu. Tenagamu sudah lemah. Mahesa kaget melihat Kamasutra sudah berhadapan dengan musuh-musuhnya, yang kemudian masing-masing menyerang dengan pukulan jarak jauh. Kamasutra lantas menangkis pukulan yang dilontarkan secara serempak itu. Melihat ketidakadilan ini, Mahesa lantas duduk dan meniup seruling dengan hentakan ilmu sakti suara langit yang sangat dahsyat. Seluruh isi goa langsung belingsatan sambil menutup lubang telinga, tapi tetap saja gendang telinga para pengeroyok itu yang dihajar hentakan serangan sehingga sakit luar biasa. Mengetahui sumber serangan itu, maka Endang Kawarih dengan cepat mengayunkan cambuknya melecut Mahesa. Dengan ilmu sendal pancing yang dilambari tenaga sakti, Mahesa terhempas ke tanah. Melihat gelagat kurang baik itu, Kamasutra lantas mencabut pedang malaikatnya. Semua lawan tersentak kaget melihat cahaya pamor dari pedang sakti itu. Merasa terancam oleh kesaktian pedang malaikat yang terpancar, Endang Kawarih lalu mendekati Elang Segoro dan mereka hengkang. Kemudian satu persatu para lawan menghilang dan kabur. Kamasutra nampak oleng. Dengan cepat Mahesa menyambar bumbung air dan menghampiri Kamasutra. Bapak terluka. Darah segar keluar dari mulut Kamasutra, pertanda dia luka dalam akibat hantaman keras dari lawannya. Mahesa mengambil obat dan memberinya minum. Tampak Kiai Ageng Bantaran bersama beberapa pimpinan padepokan berjalan menuju Lembah Bunga. Mereka berhenti ketika melihat Endang Kawarih dan lawan-lawan Kamasutra yang lain. Itu pasti Elang Segoro. Mereka kalah oleh Kamasutra. Dan yang lainnya pasti murid-murid perguruan tapak suci. Mereka juga jadi pecundang. Dari dulu aku tidak suka punya murid. Tapi ternyata harus ada yang meneruskan ilmu-ilmuku. Karena ilmuku yang aku ciptakan tidak boleh sirna dari muka bumi. Saat Mahesa sedang memijat Kamasutra, datanglah Kiai Bantaran dan kawan-kawan. Maaf aku telah mengacaukan tempatmu, Kiai Bantaran. Karena aku mau dibantai oleh orang-orang itu. Terpaksa aku harus melawan. Sebenarnya kami keberatan kalau tempat kami dijadikan ajang perkelahian. Karena nanti musuh-musuhmu akan menaruh dendam kepada kami, perguruan Linggabuana. Sebenarnya aku ingin menyepi di tempat ini. Dan meninggalkan dunia yang ramai. Tapi rupanya manusia-manusia serakah itu masih bisa mencium tempat ini. Mahesa, rupanya kamu sudah kenal pada Kamasutra. Terbata-bata Mahesa membenarkan. Benar, Eyang? Iya. Dia telah menyelamatkan aku dari 3 iblis pencabut nyawa. Benarkah? Bagaimana mungkin Mahesa membantu Andika? Dia tidak pernah mau belajar silat.
Setiap hari, dia hanya belajar membaca dan menulis. Dia meniup seruling maut, sehingga membuat 3 iblis itu menjadi kocar kacir. Kiai Ageng Pantaran kini mengerti. Maisa, kamu membaca kitab Jinana Wakia? Iya, Eyang. Tidak usah takut, Maisa. Eyang hanya ingin tahu. Maafkan Mahesa, Eyang. Kitab itu penuh debu waktu Mahesa bersihkan. Tidak sengaja saya membacanya. Setelah itu, setiap malam saya terus membacanya. Aku kira bukan hanya karena membaca. Anak ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Tidak mungkin anak semuda ini memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi. Kama Sutra menjelaskan dan dia akan kujadikan murid dan mewarisi pedang malaikatku. Iya, itu terserah anaknya. Bagaimana, Maisa? Kamu mau menjadi murid Kama Sutra? Pemuda simpatik ini berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kemudian dia mencium tangan para petinggi Linggabuana, seakan memohon izin dan restu. Panasnya api hanya sementara, Mahesa. Kamu harus bisa membuat panas dalam tubuhmu. Saya belum mengerti caranya, Guru. Pengaturan udara di dalam tubuhmu bisa menimbulkan panas. Pusatkan pikiranmu hanya kepada panas yang mengalir dalam rongga badanmu dan juga aliran darahmu. Ayo, mulai. Kama Sutra sedang mengajarkan cara mengatur hawa panas dalam tubuh. Jangan terlalu lama, nanti kamu kepanasan. Tapi sesudah itu kamu bisa mati kedinginan. Urat darahmu akan membeku tiba-tiba. Bagi Mahesa, tiada hari tanpa berlatih ilmu pedang, tentu dengan bimbingan gurunya, Kama Sutra. Teruskan latihanmu. Baik, Guru. Kondisi Kama Sutra kini sedang tidak baik-baik saja. Sejak pengeroyokan di Lembah Bunga, dia dihantam pukulan telak beberapa kali oleh lawan-lawannya. Ini menimbulkan luka dalam. Sementara itu lewat kaca penggala, Mak Lampir menyaksikan Mahesa yang sedang berlatih. Siapa pemuda ganteng itu? Kok kenal dia, Sari? Anaknya Sembara. Mahesa? Betul.
Mahesa, Guru. Sekarang aku akan mendapatkan dia. Mendapatkan kedua-duanya. Mahesa dan Farida. Sari. Iya, Guru. Aku ingin agar kau membawa Mahesa hidup-hidup padaku. Tapi Guru, saya perlu bantuan Dewi Sendok untuk menemui sama-sama Basir dan Mahesa. Sendok, temani Kenting Sari. Baik. Kenting Sari dan Dewi Sendok lalu berangkat. Luka dalam ini makin parah. Waktunya tidak lama lagi. Semua ilmu harus kuwariskan kepada anak itu. Kamasutra menyadari dirinya, maka dia berniat mewariskan seluruh ilmunya kepada Mahesa. Mahesa kaget melihat gurunya yang terbatuk-batuk. Dia cepat menghampirinya. Lantas membimbingnya masuk. Pernapasanmu, Mahesa. Bukalah seluruh rongga dadamu. Aku akan menyalurkan inti tenaga dalam ke tubuhmu. Tapi badan Guru masih lemah. Nanti bisa kehabisan tenaga. Lebih baik nanti kalau... Diam, Mahesa. Sekaranglah saatnya. Buka seluruh rongga dadamu. Buka juga pikiranmu. Tentu Kamasutra sudah tahu akibat apa yang akan terjadi pada dirinya kalau dia memindahkan inti tenaga dalam itu ke tubuh Mahesa. Bukankah dia sedang menderita luka dalam dan kelelahan? Kamasutra terlihat bertahan dengan sekuat tenaga yang tersisa. Dan benar saja, begitu berhasil memindahkan seluruh tenaga dalamnya, dia lalu lemas terkulai. Guru, apa yang terjadi, Guru? Aku senang telah melakukan sesuatu yang benar padamu. Luka dalam Guru semakin parah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau aku nanti mati... Jangan bicara begitu, Guru. Tenaga Guru masih dibutuhkan banyak orang. Kamasutra senang dan sangat tenang. Diraihnya pedang malaikat lantas diberikan pada muridnya. Guru, tegakkan kebenaran dan keadilan dengan pedang ini. Belalah orang-orang yang lemah. Iya, Guru. Saya berjanji, Guru. Ingat pesanku ini. Apa saja, Guru? Perempuan, harta, kekuasaan, pujian, terutama perempuan yang bisa menghancurkan dan membinasakan. Baik, Guru. Tundukkan pandanganmu. Kalau kamu berhadapan dengan perempuan seperti itu, aku pernah merasakan akibat baiknya. Jangan tiru aku. Biarkan aku saja yang merasakan penderitaan ini. Guru. Allah. Setelah berpesan, Kamasutra gugur dalam damai. Guru! Guru! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan, Kamasutra.
Mahesa sedang memakamkan jasad gurunya, Kamasutra. Pasir membawa setan dan pisang. Semilik gede. Bajingan Todot, kucing kering. Hah? Apa kamu bilang kucing kering? Hah? Kamu bilang aku kucing kering? Hah? Bukan, Kang. Cuma apa? Ayo ngomong. Cuma apa? Cuma codot. Hah? Kamu bilang aku codot? Hah? Belum tahu aku ya? Hah? Dia marah dibilang codot, lantas menyerang orang itu. Oh, berilmu juga kamu, Tong. Aku Pinto, bukan Tong. Ah, namamu itu bagusan Tong. Orang itu bernama Pinto. Kamu itu belajar ilmu silat di mana? Padepokan Linggabuana. Linggabuana? Kamu itu muridnya Kiai Bantaran? Betul. Akang kenal? Oh, tidak hanya kenal. Dia itu saudara seperguruan. Oh, Akang saudara seperguruan guru saya. Oh, sudah. Tidak usah. Kesombongan Pasir muncul lagi. Berarti Akang guru saya juga? Oh iya. Maaf, permisi. Kamu mau kemana sekarang? Ke Padepokan Linggabuana, melaporkan Kamasutra sudah wafat. Hah? Kamu jangan ngawur. Kalau ngomong jangan sepelek ya. Betul guru, sumpah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kenal Kamasutra? Satu ilmu. Pinto tampak berlari memasuki halaman Padepokan Linggabuana. Apa? Tidak salah yang kamu lihat, Pinto? Sungguh, Guru. Dekat sekali saya mengintip. Kiai Ageng Bantaran terkesiap mengetahui Kamasutra sudah meninggal dunia. Terngiang kembali pesan sang guru, tegakkanlah kebenaran dan keadilan dengan pedang malaikat. Kebijaksanaan itu seperti air mengalir. Apa rahasia pada kalimat itu? Mahesa merenung. Oh ya, guru pernah menyuruh aku untuk mencari harta warisan yang dia simpan. Dan katanya ada pada pedang malaikat. Tapi, di mana ya? Atau kalimat itu sebuah sandi? Yang jelas aku harus meninggalkan tempat ini. Basir tiba. Ada apa, Paman Basir? Semlekete, datang-datang disuguhi ada apa? Soalnya Paman itu seperti dikejar-kejar setan, makanya saya keluar. Setan kundulmu peyang. Itu loh guru kita. Katanya wafat. Betul tidak? Basir meminta kepastian. Malah pergi. Maesa. Betul tidak, Maesa? Sekarang di mana guru kita? Pergi. Jadi mati tidak? Pergi ke akhirat. Semlekete, bilang saja almarhum. Sudah tahu tanya? Mahesa kesal. Sungguh, Maesa. Makanya kalau jadi murid itu harus tahu diri. Sudah tahu guru sedang sakit, malah keluyuran yang tidak-tidak. Siapa yang keluyuran? Aku itu rindu sama anak.
Tahu? Anak? Iya, anak. Pasir coba membela diri. Bukan begitu, Paman. Kenapa baru sekarang Paman cerita bahwa Paman punya anak? Paman, namanya siapa, Paman? Merit. Surahmat, Merit, Mangku Buana. Bisa gepeng, Paman. Gepeng bagaimana? Buana di pangku. Semilik kete, itu harapan paman terhadap anak. Mudah-mudahan bisa mangku dunia, punya derajat, pangkat, orang kaya dihormati orang banyak. Mudah-mudahan saja bisa jadi tumenggung. Sudah sebesar apa anak paman? Ya, sebesar kamu. Hah? Sebesar saya? Berarti bisa jadi teman bermain. Sangka, aku sudah membayangkan guru bakal senang memakan oleh-olehku. Tidak taunya dimakan sendiri. Aduh, semilik ede. Mauku tidak begitu. Mauku aku lebih senang kalau oleh-olehku dimakan sama guru, tahu? Tapi karena guru sudah tidak ada, ya dimakan sendiri. Pas. Pasir bersedih di depan pusara. Maafkan segala kesalahan saya, Guru. Yang selama ini saya hanya banyak makan dan tidur daripada belajar sungguh-sungguh. Laporkan soal pisang, Paman. Iya. Dan maafkan saya yang kedua. Pisang yang saya bawa berat-berat dimakan Mahesa. Paman juga? Iya, ya. Berdua. Itu rumahnya Kamu Sutra. Siapa dia? Mahesa dan Basir. Orang yang kita cari sudah ketemu. Ayo kita serang. Kenting Sari dan Dewi Sendok sedang mengintai. Jangan. Ini rumah Kama Sutra. Kita tidak bisa menandinginya. Jadi bagaimana? Kamu tetap di sini. Aku akan memancing Basir keluar. Iya. Permisi dulu, Guru. Nanti kalau ada waktu lagi, saya akan menengok lagi. Ya. Kang Basir? Ketika Basir pamit, Kenting Sari memanggilnya. Kenting Sari? Lama sekali aku mencari Kang Basir. Ketemunya di sini. Guru, saya terpaksa harus meninggalkan tempat ini karena harus mengamalkan ilmu guru. Sedang apa di sini? Belajar untuk bisa menjadi mahaguru di Padepokan. Oh iya? Iya. Siapa kamu? Aku bukan musuh kamu. Serahkan pedang malaikat itu kepadaku. Tidak bisa. Ini pedang dari warisan almarhum guruku. Betul Kama Sutra sudah mati? Betul sayang. Buat apa aku bohong? Buat ini. Sari. Sekarang tamat riwayatmu Basir. Ya. Tiba-tiba Kenting Sari menyerang Basir dan Dewi Sendok pun menyerang Mahesa. Pertempuran tidak bisa dihindarkan lagi. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.